げといくか。 Gimana menurut kalian buat episode Gits kali ini? Kalau menurut Ana dari segi overall tentunya ya masih menarik. Jadi jangan lupa diskusi teman-teman ya setelah kalian menonton episode bahas-bahas kali ini. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Gits episode 15 ya. Jadi di akhir episode kemarin kita itu dikejutkan dengan sang pemeran utama kita yaitu Ukyo Ace yang tersisih dari si game rebut kursi ya dan kembali ke kehidupan normalnya dan ingatannya pun di reset. Jadi walau kembali ke kehidupan normalnya, si Ukyo Ace di sini tetap jadi star of the stars ya, dengan kesibukannya itu menjadi artis paling wahid sedunia. Jadi Girori juga full senyum nih di sini ya, karena dia itu beranggapan yes, dia itu berhasil menyingkirkan orang yang paling mengganggu karena hendak menyelidiki dalemannya si Desire Grand Prix. Jadi seperti biasa juga tentu diselingi dengan kontranya Sumuri yang menganggap ini tuh hal yang licik ya. Karena si Girori sebagai game master itu bisa dibilang kan mengintervensi kan ya di tengah-tengah permainan sedang berlangsung agar si Ace ini tuh tereliminasi. By the way si Pangjak kemana ya episode ini kok kayak ngilang ya? Jadi rule di setiap akhir episode juga kan bilang kan game master itu dilarang ikut campur atau turun tangan ke dalam permainan. Ini agak absurd juga sih teman-teman ya, agak di luar logika gitu. Kan udah Anda bilang gitu ya. Jadi semua kelogisan cerita di setiap serial Kamen Rider apalagi yang ditulis sama Lord Yuya itu nggak akan berpengaruh ya. Jadi dengan kekuatan suka-suka Yuya setiap perpindahan alur yang tidak wajar, plot armornya, kelogisannya dan lainnya itu semua itu bisa terjadi Pak ya. Jadi udah dibikin nih fondasi-fondasinya, rule-nya, aturannya, tapi semua itu bisa terbantahkan ya karena Yuya Takahashi, suka-suka Yuya. Babak terakhir di Desire Grand Prix edisi kali ini ya dimulai teman-teman untuk gamenya berjudul Kapal Perang. Jadi para player ini tuh harus melindungi kota dan juga melindungi warga sampai si bos terakhirnya ini tuh mundur ya. Jadi mundur doang ya udah gitu ya, nggak usah sampai dikalahin banget. Kalau yang rule-nya sih kayak gitu ya. Dan nanti mereka ini tuh akan mendapatkan skor ya sesuai dengan si objektifnya ini ya yang mereka lakukan ini. Jadi udah simple as that ya. Jadi playernya tentu hanya tersisa 3 orang saja yaitu Keiwa, Naon dan juga si Azuma ya. Kita juga di-recap lagi dengan beberapa wish mereka ketika mereka ini menjadi Daishin ya, dimana Keiwa itu ingin orang-orang yang sudah tersisi atau sudah mati ini dari DGP ini tuh bisa hidup kembali. Terus Neon ini dengan cinta sejatinya dan Azuma yang menginginkan kekuatan untuk mengalahkan semua Kamen Rider ya. Yang Anda salut sih dari si Gits ini mereka itu selalu bisa bikin vibe babak terakhirnya itu selalu kerasa gitu ya. Jadi sejauh ini kita udah dikasih lihat beberapa kali DGP yang babak-babak akhir kayak gini kan. Yang di episode pertama, terus juga yang lawan si Tendang Kaleng dan juga yang sekarang ini. Jadi vibes-nya orang-orang ketakutan, puing-puing bangunan di mana-mana dan terutama color grading-nya sih menurut Ana ya, itu tuh kerasa banget. Jadi faktor ini tuh bener-bener ngaruh tentunya buat kita yang nonton ya dan semoga konsisten lah ya. Jadi bukan ancam-ancam bawa-bawa kehancuran dunia tapi orangnya aja kagak ada ya. Jadi by the way ini tempat berantemnya juga sama persis dengan Kamen Rider Saber episode pertama ya. Jadi debut Tomang jadi si Saber kan di sini ya yang lawan Golem Megiddo. Di sini Yamato Rider itu sudah pasti ada dan juga ada Rook Yamato yang kemarin udah muncul di episode sebelumnya ya dan ngomong sama si Bapak Archimedel. Kemarin kan ada subscriber Anu juga yang komen di bahas-bahas kemarin ya dan ngasih fact unik juga di mana ternyata para Yamato yang kuat-kuat ini namanya ini ngambil dari bidak-bidak catur. Jadi sekarang Rook itu berarti benteng ya. Yang kalau di catur itu ya jalannya lurus gitu kan ya. Terus kemarin si Tendang Kaleng berarti kuda, jalannya L. Terus ada si Bishop juga ya sebelum ini ya. Jadi Bishop itu berarti menteri ya teman-teman ya. Berarti nanti bakalan ada lagi yang masih lebih kuat dari ini. Yaitu Queen Yamato atau King Yamato. Wah kayak gimana tuh, penasaran ya. Pasti ya lebih kuat lah jauh ya. Kalau Yamato yang krocok-krocok itu yang kepalanya kayak Falcon ya, itu cuman pion biasa lah ya. Jadi terima kasih buat bro yang udah ngasih tahu infonya. Jadi keep it up terus ya. Untuk Azuma pastinya ya bertarung dengan optimisme tinggi. Mumpung nggak ada Gits juga di sini ya. Jadi ya kesempatan dia juga gitu buat jadi Daishin. Untuk dua karakter sisanya Keiwa sama si Naon menurut Ana sih jadi agak terlalu pesimistis ya.
Yes, kita udah tahu gitu. Memang episode ini tuh ada porsi juga buat nanti si Aceng ini tuh bakal balik ya. Cuman di sini si Keiwa sama si Neon ini baru gelet dikit ya, bak big book aja gitu ya. Udah pesimistis gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kita ya gitu. Biasanya kan si Aceng nih kalau yang kayak begini-begini, udahlah nggak mungkin gitu. Langsung jadi pada loyo ya. Ya bagian ini Ana agak kecewa aja sih ya. Tentunya seperti Keiwa dan Neon udah tahu dong gitu ya. Mestinya sih babak final itu ya kayak gimana. Karena mereka itu di episode pertama sudah mengalami vibes-nya gitu ya. Babak final tuh kayak gini ya. Kehancurannya tuh seperti ini. Terus juga untuk DGP selanjutnya pasti mereka juga udah merasakan ya. Terus sekarang jadi kayak hilang motivasi, malah pesimistis abis gitu ya. Padahal masing-masing itu masih punya item yang kuat lah kayak Fever gitu loh ya. Terus Keiwa juga masih ada comment buckle selain si Fever juga teman-teman. Jadi kayak terlalu disengajain banget teman-teman untuk pesimistis dua karakter ini. Ya menurut kalian gimana untuk bagian ini ya silakan langsung aja komentar di bawah ya. Yang masih berusaha sekuat tenaga tentunya ya si Azuma ya. Jadi Fever Slot akhirnya keluar lagi. Di episode ini dipakai sama si Azuma. Munculnya Propeller ya. Jadi Propeller sering banget dah ini muncul. Ada apa sih ya? Jadi Propeller sering banget muncul ya. Ini race bakal kacang favorit Agan Reza nih. Propeller mantap ya. Tadinya pas keluar Propeller tuh Ana udah mau ketawa gitu ya. Tapi si Azuma bilang sepertinya ini adalah hari keberuntunganku. Padahal si Neon sebelumnya pakai Fever, munculnya Propeller. Ampas banget katanya. Jadi ya salut lah sama semangat Azuma. Sayangnya dia lebih ke berani tapi bodoh ya. Jadi main terobos-terobos aja ya. Padahal udah dikasih tahu sama si Aceng tuh ya, keberanian dan kecerobohan itu berbeda. Tapi tetap aja ya, terobos si Azuma mah ya. Di babak final DGP kemarin juga udah kelihatan kan si Azuma ini tuh kayak gimana gitu ya, yang lawan Yamato tendang kaleng itu. Sampai tanduk sama visornya itu retak sama patah ya. Dan Ukyo Ace yang sudah menjadi orang biasa juga hadir di situ dan menyaksikan kepergian Azuma. Yes, Azuma ini game over, Aka mati. Terlihat dari core ID-nya yang retak. Apakah ini adalah kado Natal dari sang penulis Yuya Takahashi? Padahal kalau mau pas kan ya nanti tanggal 25 hari Minggu loh ya. Jadi episode 16 itu nanti tanggal 25 gitu ya. Pasnya sih di situ gitu ya. Jadi sesuai juga dengan jadwal penayangannya si Gits ya. Jadi di penghujung kematiannya kelihatanlah si Azuma ini tuh desperate gitu ya. Kenapa dia itu nggak bisa ngalahin si Gits ya? Kenapa kita tuh beda level gitu ya? Ini sama banget kayak Vegeta dan juga Goku ya kalau di Dragon Ball itu. Dimana mau sekuat apapun Vegeta, dia itu selalu satu level di bawah Kakarot gitu. Kalau si Azuma masih Aceng mah beda 5 level kayaknya deh. Gimana ya? Azuma itu ya selalu nganggep si Gits itu ya saingan gitu. Tapi di dalam lubuk hati dia itu sadar gitu. Dia itu sama si Ace itu ya beda level. Kira-kira seperti itulah. Dan ingat seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Jika semua playernya kalah, Jamar areanya itu bakal hancur dan dunia juga bakalan hancur. Ini Ana jadi lupa-lupa inget nih soal ini ya. Ya kira-kira seperti itu. Itu soalnya mereka lagi di posisi yang membagongkan juga ya. Keiwa sama si Neon ini lagi pesimistis parah dan hilang motivasi bertarung gitu. Dan si Aceng juga lagi nggak bisa hensin ya. Jadi baru balik ingatannya aja. Ya tapi nggak bisa hensin. Setelah kepergian Azuma dan karena menyentuh belt dan core ID-nya juga, ya seperti yang Anda bilang tadi, Ukyo Ace ya otomatis langsung teringat dengan semua ingatan sebelumnya dan langsung menghampiri Game Master Akashi Giroli untuk meminta core ID Gits-nya. Jadi dari percakapan ini ya kita bisa tangkap si Giroli aka Game Master itu ya benar-benar berusaha biar si Gits ini tuh nggak bisa berpartisipasi lagi di Desire Grand Prix, kelihatan lah. Jadi Keiwa sama Neon juga akhirnya mengetahui identitas Giroli sebagai Game Master. Nah mungkin juga ini ada faktor yang membuat Keiwa itu nggak berdaya selain pesimistis tadi ya. Makanya belum selesai nih ya argumen kita ya. Yaitu kebingungan. Jadi sejak episode kemarin dia itu selalu dihantui dengan para Yamato yang bisa berbicara gitu ya. Jadi sama persis berbicaranya juga dengan para player yang sudah mati. Seperti Bapak Ginpen dan Rook Yamato yang ngomong kata-kata yang sama juga kayak si Shiroe di episode pertama yang jangan samakan aku dengan dirimu itu ya. Nah, terima kasih juga ya yang udah nambahin. Dan soal prosesnya seperti apa sih? Ana juga ya penasaran soal ini ya. Apa yang si Bapak Archimedel ini lakukan dari para core ID yang retak
hingga bisa tumbuh menjadi Yamato dan dia itu bisa berevolusi dan bisa berbicara seperti itu. Karena belum dijelaskan kan ya di serial ini ya, tapi ya kita bolehlah diskusi di sini ya. Belum dijelaskan, tapi Ana sih nangkepnya ada dua kemungkinan di sini ya. Antara memori dari player itu yang ada di Yamato ini, atau yang kedua itu para Yamato ini tuh memang reinkarnasi dari para playernya, oke? Ya udah singkatnya gini, pertama soal memori, kedua itu reinkarnasi kayak gitu ya. Memang dua ini sekali lagi belum pasti ya. Ana di sini tuh cuma sebatas nebak dan prediksi dulu. Tapi kalau case-nya yang kedua misalkan ya soal reinkarnasi ya cukup ngeri sih ya. Ya seperti yang Anda bilang kemarin, jadi kayak gaim gitu ya. Jadi ya para player yang nggak tahu gitu, mereka tuh udah mengalahkan Yamato yang bekas player gitu ya. Nah kalau case yang pertama kan ya cuman memori doang ya, ya udah gitu ya. Gak cuman itu, soal Neon yang tahu bapaknya ngesponsorin DGP juga dibocorkan ke si Game Master ya. Jadi Game Master ini diserang abis-abisan di sini ya. Identitasnya udah diketahui, terus juga soal rahasia Yamato udah mulai diulik, terutama sama si Keiwa, terus juga ini soal sponsor ya. Ya dimana karakter seperti Keiwa dan Neon lah pokoknya di sini udah mulai curiga juga sama pihak DGP selain si Aceng gitu. Ana sih agak cekikikan ya ngelihat beberapa actionnya si Giroli di sini ya. Jadi kayak panikan, terus juga nggak ada wibawa gitu ya. Jadi bilang ke Keiwa sama Neon kalau kalian menang tuh nggak akan gini situasinya ya. Terus tiba-tiba nih gue bantu kalian, gue kasih boost buckle gitu ya. Ini kok panikan banget gitu ya setiap gerak-geriknya ya. Jadi ini bukannya jadi salah satu intervensi juga gitu ya. Dan Giroli seperti lupa gitu dengan salah satu wish dari si Aceng yang berhasil terwujud. Yaitu si Aceng bisa menjadi peserta di Zai Grand Prix seumur hidup. Nah kalau soal ini berkelanjutan sampai endingnya si Gits ya. Soal si Aceng yang seumur hidup jadi peserta di Zai Grand Prix bakalan menarik ya. Apakah nanti ending Gits ya di Zai Grand Prix masih berlangsung terus dan si Aceng ya tetap ada di lingkaran itu juga bakalan menarik ya. Dan akhirnya dapatlah itu si Aceng si belt dan core ID-nya lagi dari si Sumuri ya. Nah bukan itu aja, tapi menurut Ana twist utama di episode ini yaitu soal kecerdikan si Ace yang udah memperhitungkan semuanya sejauh ini. Gak cuman soal dia itu nulis di Desire Card, dia itu bisa jadi peserta Desire Grand Prix seumur hidup. Bukan soal itu aja. Tapi ini jangka pendeknya lah bisa dibilang ya. Ternyata si Aceng ini tuh udah bikin sebuah antisipasi lah bisa dibilang ya. Jika suatu saat dia itu lengser gara-gara si Game Master, jadi ada beberapa poster gitu kan ya di kamarnya yang ada quotes-quotes gitu kan ya. Dan quotes-quotes itu tuh kayak ngarah ke satu poster di mana di balik poster tersebut ada sebuah catatan yang dibuat sama si Ace gitu. Dan catatan ini tuh dibuat sepertinya ketika dia ini tuh masih jadi peserta dan punya semua ingatannya. Nah, note ini tuh bertuliskan langkah-langkah yang harus diambil sama si Ace ketika dia itu lupa sama ingatannya dan nanti kembali lagi gitu. Ya, makanya dia ngarahin gitu. Jangan ceritakan ini ke keluargamu. Terus nanti bakal ada ini muncul. Nanti kamu harus nyamperin Kamen Rider ya. Semuanya tuh ditulis gitu ya di balik poster itu ya. Dan soal si Aceng juga yang bisa jadi player di GP lagi tapi nggak bisa jadi Desashin. Tetap si Aceng ini yang nggak peduli. Dia nggak menang ya dia nggak peduli. Yang penting dia itu bisa menyelamatkan dunia untuk sekarang. Gila, keren banget Pak. Dan setelah ini kita disuguhi dengan aksi Gits yang luar biasa teman-teman ya. Mulai dari motoran, pakai boost form, lanjut pakai Magnum Boost, pakai Zombie Boost. Jadi pamer-pamer beberapa form kayak gini emang jadi ciri khasnya Sakamoto juga ya. Jadi di revise yang di direct sama Sakamoto kan banyak kan genom-genom yang kayak begini juga ya. Jadi ya gebuk beberapa kali genom change gitu ya. Dan di sini kejadian lagi di si Gits ya. Ini banyak lah bagian-bagian kayak gini. Dan di sini gila banget menurut Ana sih ya. Keren parah banget ya. Ini baru MC Kamen Rider yang kita harapkan selama bertahun-tahun. MC coy. MC. Main karakter ya. Masih KYMC. Udah gak sadar lihat episode kali ini ya. Dengan si Aceng yang udah segitu pinternya seperti rubah dan juga aksinya luar biasa kayak gini. Masa sih belum jelas siapa karakter utamanya? Ya udah jelas lah mestinya ya. Dan tentunya ada aksi form paling baru juga ya, yaitu sampai si Command Form. Jadi itu bos yang segede bagong itu dikalahin begitu mudah sama form ini ya. Jadi Jet sama Cannon ini tuh saling revolve on gitu. Ini bener-bener gelutnya itu macam Gundam ya, berantemnya pokoknya ya. Terus Azuma dengan propellernya mau beraksi kayak si Aceng di bagian ini. Aduh, numpang ngakak aja teman-teman ya. Yang penting aksinya di sini bener-bener luar biasa.
Asli luar biasa banget aksinya di sini ya. Jadi silakan komentar di bawah menurut kalian actionnya gimana untuk bagian ini. Nah ini menurut Anda bagian yang agak aneh ya. Jadi ketika si Ace ini sudah ngalahin last bossnya, gamenya itu belum beres. Ini sama nih, mirip banget sama kayak si tendang kaleng ya. Udah ditendang keluar area, loh kok belum beres gamenya. Jadi Game Master di sini ngasih babak tambahan, bisa dibilang kayak playoff lah ya. Biar 3 pemain yang tersisa di sini tuh bisa mendapatkan kesempatan buat jadi Desashin. Kalau lihat dari previewnya, ini game berburu rubah untuk judulnya. Jadi ya intinya sih nanti permainan yang membuat para rider itu ya bisa saling bertarung. Sepertinya sih si Keiwa sama si Neon bakal ngeburu si Ace ya. Dan jelas ya ini game untuk menyudutkan si Ace ya. Ya kita lihat ya perubahan sikap Keiwa kayak gimana soal game ini. Sampai dia ini tuh punya determinasi untuk ngelawan si Ace. Ya harus dinantikan dong perubahannya kayak gimana. Karena Keiwa ini bisa dibilang kan karakternya kalem banget ya. Dan juga sangat baik hati. Nah nanti si Keiwa sama si Ace kan bakalan gelut ya. Nah nanti bakalan ada duel antara 2 command form nih ya. Yang Rising Mode. Yang menurut Anda duelnya bakalan sangat menarik banget ya. Tapi sayang bukan di direct sama Pak Sakamoto ya. Jadi ya udah beres ya Pak Sakamoto ngedirect untuk episode 15 ini. Nanti kedepannya nggak dulu. Jadi kalau nggak salah siapa ya 16 Anda lupa. Pokoknya ya bukan dia. Padahal kalau di direct sama Sakamoto, apalagi tipe form yang kayak Rising Mode yang tipenya slim gini, bakal gokil sih teman-teman ya menurut Anda ya. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Tapi ya sejauh ini Gits aksinya ya tetap oke kok sejauh ini ya. Walaupun nggak di direct Sakamoto juga. Ya ini sih menurut argumen Anda aja gitu. Kalau misalkan di direct gitu ya, duel antara si Tycoon sama si Gits ini ya, antara Rising Mode-nya bakalan GG banget teman-teman. Jadi di sini juga kita tahu ya pertarungan antar rider itu jelas-jelas melanggar aturan, tapi si Game Master ini ya oke-okean aja. Apalagi terlihat dia itu ngebantu Keiwa buat ngalahin si Aceng ya dengan ngasih item. Jadi rule terakhirnya menurut Anda yang bikin ngakak di episode ini. Permainan tidak bisa dianggap selesai bila Game Master itu tidak menyetujuinya. Dalam artian suka-suka Yuya lah bos. Suka-suka Yuya ini artinya ya. Jadi permainan tidak bisa dianggap selesai bila Yuya Takahashi tidak menyetujuinya ya. Gila ini 2 episode terakhir bagian rule-nya itu yang dikasih lihat agak-agak bikin garuk-garuk kepala gitu ya. Aduh, kenapa sih gitu ya? Tapi ya menurut Anda sih ya itu ya minor aja teman-teman ya. Overall sih tetap menarik, episode ini tetap luar biasa apalagi dari segi aksi dan juga twist yang diperlihatkan sama si Aceng dia dengan sebegitu cerdiknya sebagai rubah yang licik juga. Gitu aja guys pembahasannya untuk episode 15. Kita tunggu untuk episode 16 apakah masih ada kado Natal lagi dari Yuya Takahashi ya. Pas tuh tanggal 25 Natal hari Minggu ya. Jadi kita tunggu teman-teman ya. Dan gimana nanti Azuma kembali ke cerita Gits ini ke depannya ya kita tunggu aja. Karena dia ini dalam case-nya itu mati, game over, nggak cuma tereliminasi ya. Oke? Jadi kita tunggu aja. Mungkin aja nanti bakal sekalian ngejelasin asal-usul para si Yamato ya. Yaudah guys, segitu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa diskusinya di kolom komentar bawah teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kita. Bye-bye guys.